Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali ya di YouTube aku. Nah, iPhone 11 teman-teman. Jadi ini makin hari saya lihat makin laris terjual nih. Kenapa ini? Jadi gimana nih nasib iPhone Inter teman-teman gitu ya. Jadi yang di tangan saya ini adalah iPhone resmi Indonesia, yaitu iBox teman-teman ya, yang sering dikenal iBox itu. Ini saya beli di harga 6.150.000 dan hari ini saya lihat dicoba cek di itu yang di toko online, itu yang tinggal cuma yang ini doang teman-teman, yang 64 GB, yang 128 nya itu habis ludes terjual ya. Mungkin ada stok lagi belum dimasukin, tapi pokoknya sudah ludes terjual. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya apakah masih worth it atau tidak di tahun 2004, itu masih sangat-sangat worth it teman-teman ya. Jadi karena dia masih apa tuh, untuk spesifikasinya itu, untuk speknya itu masih banget bisa teman-teman gunakan sampai ke depan gitu. Dan juga mengenai iOS, dia masih bisa update iOS sampai ke iOS 18 teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ya. Namun iOS tuh nggak penting-penting banget sih. Kalau saya sih, kalau udah iPhone-nya sudah bisa digunakan itu udah cukup teman-teman. Nah, jadi apa kabar nih iPhone Inter? Jadi buat teman-teman yang belum paham apa itu iPhone Inter, jadi iPhone Inter itu iPhone yang dari luar negeri, dia masuk ke Indonesia itu lewat jalur yang nggak resmi teman-teman ya. Jadinya dia itu untuk emailnya itu nggak bisa teman-teman, kecuali kita harus daftarin dia dulu untuk bisa keluar sinyal. Namun kalau untuk iPhone yang kita beli resmi ini, itu dia waktu masuk dari luar negeri emang sudah ditampung dulu, yang khusus untuk diperjualkan di Indonesia gitu teman-teman. Jadinya itu dia resmi, jadinya itu resmi dan sinyalnya nggak bakal hilang teman, nggak bakalan hilang teman-teman ya gitu. Nah, jadi apakah boleh bang beli iPhone Inter? Itu tergantung ya teman-teman, tergantung buat teman-teman itu beli iPhone-nya untuk apa. Kalau saya sih, kalau kayak keadaan sekarang ini iPhone baru ya kan, harganya sudah 6.120.000, 1.150.000 nih saya beli komplit sama adaptornya teman-teman. Nah kan, adaptornya ini 6.150.000, saya sudah dapat adaptornya juga dari Ugreen. Nah, jadi 6.150.000 kita sudah dapat baru garansi resmi. Sedangkan yang Inter itu harganya masih saya lihat ada yang 4,5 juta, 4,8 juta itu yang masih bagus-bagus ini ya. Apa itu fisiknya. Namun bedanya itu masih itu aja teman-teman. Jadi itu sinyalnya nggak ada jaminan, itu bisa hilang walaupun dia sudah daftar. Itu tergantung, mungkin dia ada yang daftar 3 bulan, ada yang daftar, pokoknya gitu teman-teman. Jadi gini ya, kalau teman-teman itu mungkin ada yang bertanya apakah boleh beli iPhone Inter di tahun 2024, saran saya sih kalau boleh aja teman-teman ya. Apalagi teman-teman mungkin beli untuk ininya, untuk incar kameranya, karena kameranya ini waduh parah sih teman-teman ya, masih bagus banget kameranya. Jadi dia sudah stabil ya kan, untuk fokusnya pun dia mantap sekali teman-teman ya kan, dan pencahayaan pun bagus teman-teman. Jadi untuk kameranya masih worth it banget teman-teman. Jadi kameranya itu bisa dipakai dalam, pokoknya siap tempur kameranya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP Inter itu, kalau misalnya untuk khusus bikin konten itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalian nggak kecewa nanti kalau tiba-tiba sinyalnya hilang ya gitu. Tapi kalau saran saya sih, mending tambah saja duitnya ataupun kumpulin aja untuk beli yang barunya. Nah, jadi ini yang bikin galau ya, makin hari makin terjual ini. Gimana nih apa itu kebagian nanti ya untuk beli baru ya. Jadi gitu teman-teman ya. Saran saya sih kalau bisa langsung gaskan aja teman-teman ya, nggak usah pikir lagi worth it nggak worth it ini worth it itu ya. Jadi langsung gas aja. Ini punya saya 64 GB, tapi cukup kok 64 GB ya kan. Biasa orang yang nggak cukup sama kapasitasnya, apa itu kapasitas penyimpanan itu biasanya nggak sering hapus tong sampahnya, nggak dihapus ya kan, file sampah. Dan juga kayak aplikasi yang nggak perlu nggak dihapus, dan aplikasi yang sudah dia gunakan cacenya nggak diperbaharui gitu. Jadinya iPhone-nya nggak muat teman-teman. Dan dia ini sudah bisa merekam 4K. Nah, kebanyakan orang kalau sudah rekam 4K itu disimpannya di iPhone, jadinya iPhone-nya itu penuh teman-teman, karena 4K itu penyimpanannya berat banget. Jadi buat teman-teman yang pakai 64 GB itu bisa simpan filenya di tempat lain, misal di Instagram, dipribadikan aja kalau nggak mau dipublish gitu. Dan di YouTube juga bisa dipribadikan. Nah, kalau butuh lagi nanti tinggal di download ulang balik aja gitu teman-teman ya. Jadi 64 GB ini masih worth it banget untuk kalian beli.
6.150.000 garansi resmi Indonesia. Jadi kalau mau beli Inter seperti yang saya bilang tadi, belinya untuk apa? Kalau untuk incar kamera doang itu nggak apa-apa, beli aja. Tapi kalau untuk mau pakai keseharian, walaupun teman-teman waktu beli ada sinyal, itu pikir-pikir dulu deh teman-teman ya. Itu jadi mungkin untuk konten kali ini cukup sampai di sini ya. Jadi ini iPhone 11 saya beli di tahun 2024 dan saya rasa masih sangat worth it banget untuk kita pakai teman-teman, apalagi kalau bikin konten ya. Soal kameranya nggak usah ditanya, ini untuk Ugreen, ini apa tuh, fast charging teman-teman ya. Nah jadi untuk mau lihat kestabilan saya tes kameranya itu bisa di thumbnail yang ini ya. Nah teman-teman coba lihat thumbnail yang ini, nanti linknya saya taruh di kolom komentar deh, teman-teman bisa cek itu. Saya ada buat beberapa konten vlog pakai kamera iPhone ini teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.